Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Monday, dan hari ini gue akan ngebawain satu set peripheral yang sangat menarik karena ini sangat terjangkau. Tidak pernah terjadi sebelumnya di The Lazy Monday karena kan barang kita biasanya agak-agak high price gitu ya kan. Nah di sini gue punya satu set karena gue lihat belakangan tuh banyak gitu kan yang udah mulai ngasih tuh nggak satu-satu tapi langsung satu set sekaligus, dan ini kalau ditotal-totalin ya masih sekitar 500-600 ribu. Nah di sini gue akan mulai dari barang yang bisa dibilang komplementer. Jadi di sini adalah mousepad. Ini adalah Gamen mousepad, namanya adalah GPXL. Dimana mousepad ini mungkin gue pindahin dulu untuk mouse-nya biar kalian bisa ngeliat tampilan dari mousepadnya. Nah ini adalah mousepadnya, ada tulisan Gamen Born for Winner dengan warna Gamen sendiri itu di hitam dan merah. Untuk mousepadnya sendiri, to be honest, gue lebih prefer dengan mousepad yang 90x40, tapi untuk yang ini 70x30 yang harusnya untuk ngisi sebuah keyboard full size dan juga sebuah mouse itu udah cukup. Tapi kalau gue makin gede makin oke. Nah untuk mousepadnya sendiri, gue rasa mousepad buat gue kan bukan sebuah hal yang sangat-sangat penting. Makanya tadi gue bilang komplementer, tapi dari sini, dari feel-nya sendiri, ini lebih ke sedikit licin, jadi bisa lebih ke arah speed, tapi bukan sampai yang licin banget. Jadi masih oke banget untuk digunakan. Moving on, kita punya keyboard. Keyboard itu adalah Gamen Titan Mechanical Gaming Keyboard dengan mechanical switch dan N-key rollover. Jadi ini adalah tampilannya. Ini bagian belakang kotaknya, kalian bisa lihat. Gua nggak akan unboxing karena itu akan lama banget. Tapi di sini udah ada beberapa kegunaan atau function-function yang bisa kalian gunakan seperti mengganti lampu, brightness dan segala macamnya. Ntar gue taruh dulu, takutnya jatuh. Oke. Nah ini adalah keyboardnya. Ini adalah Gamen Titan itu sendiri. Memang dari sisi build quality sendiri, karena kita melihat dari harganya yang terjangkau juga, emang dia tuh dibikin full plastik. Tapi di sini dia tuh dibikin seakan-akan punya coating aluminium. Jadi kelihatannya itu masih tajam-tajam ala-ala gamer banget. Jadi walaupun plastik, di sini kalian kayak punya, oh ini kayak brush metal gitu ya kan. Di sini juga dikasih sedikit aksen warna-warni. Walaupun dari gue sendiri, gue emang orang yang lebih prefer untuk traditional keyboard. Tapi ini untuk kalian yang pengen sebuah desain yang gaming abis, harusnya ini bisa menjadi consideration buat kalian. Untuk sisi detailnya, ini ada tulisan Born for Winner, terus dari keycapsnya juga kata ya, sudah double injection. Jadi harusnya nggak akan gampang pudar. Cuman gue pakai ini kurang lebih baru 2 minggu, jadi gue nggak bisa ngasih tahu masalah kepudarannya ini, karena kan kalau kita ngomongin pudar mungkin kita harus pakai sekitar 2-3 bulan. Terus ngomongin keyboard sendiri, ini beberapa function itu ada kayak lampu-lampunya, di mana setiap function lampunya itu satunya nge-store sekitar 6 mode lampu yang berbeda. Jadi contohnya gue ini, nah ini dia punya 6 lampu yang berbeda, ini ada 6 lampu yang berbeda, ini ada 6 lampu yang berbeda, dan sampai ke FN5, dan yang 6 ini adalah mematikan lampu itu sendiri. Kalian mau set kecepatan brightness-nya, kalian mau ngeset seberapa terang lampunya, itu udah ada di bagian arrow. Untuk media button juga udah lengkap, kalian bisa lihat di sini ada pause, ada next, previous, stop, computer, untuk message, kalkulator, volume dan segala macamnya itu udah aman banget. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin winlock, media button, semua hal-hal basic itu udah di cover oleh si keyboard yang satu ini. Nah, tadi gue juga sempat ngomong dikit masalah plastik tadi. Memang dia terlihat seperti aluminium, tapi good thing-nya adalah tidak ada urusan grounding. Karena selama gue hidup ya, gue nggak pernah nemu PC yang belum punya grounding. Jadi ini akan menghilangkan gue dari rasa takut kena stroke. Sedikit saran aja sebenarnya untuk Gamen sendiri, gue prefer mereka untuk bagian bawah. Untuk keyboard riser-nya dia cuma punya satu level, dan di situ dia nggak punya karet di bagian bawah. Akan lebih bagus kalau mereka punya karet, karena itu ketika kalian gunakan, itu dia nggak akan terlalu banyak bergerak. Kalau ini kan dia gampang untuk kegeser. Biasanya kan orang kalau main FPS tuh udah agak-agak nggak santai gitu, udah kesel, udah mulai kayak agak-agak dorong gitu. Nah takutnya lama-lama jadi begini gitu. Terus dari sisi keyboard sendiri, tadi dia ada bilang masalah mechanical keyboard. Jadi di sini emang dia itu menggunakan switch yang namanya Jixin. Jadi Jixian. Pasti itu nama baru buat kalian. Karena switch ini bisa dibilang ya sebenarnya bukan sebuah switch yang terlalu populer di Indonesia, karena Indonesia emang punya beberapa nama yang lebih populer. Tapi kalau dibandingin sama Cherry MX Blue, sebenarnya ini masih terhitung clicky, jadi itu masih ada suara-suara rusuhnya, masih oke. Cuman emang untuk dari feel ngetiknya itu sedikit lebih berat dan perlu kalian bottom out sedalam mungkin. Tapi dari sisi word per minute kalau gue ngetik, itu cuma beda sekitar 3 WPM dari Cherry MX Blue, dan konsistensinya itu cuma beda 2%. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kita pakai switch yang mungkin kita nggak pernah dengar namanya pun, itu sebenarnya masih oke banget untuk urusan mengetik. Walaupun baik lagi ke skill mengetik kalian masing-masing.
Tapi gue punya pertanyaan buat kalian untuk kalian jawab di kolom komentar ya. Kira-kira kalau ada nanti keyboard gitu kan, semuanya Cision gitu, kalian nggak kenal gitu, kayak bukan Outemu, bukan Gateron, bukan Cherry, tapi dengan harga yang sangat terjangkau, apakah kalian akan tertarik dengan keyboard itu? Jadi nanti kalian komen di bawah, jadi orang gamennya baca, oh ternyata mereka tetap suka dengan keyboard kita, ya kan, kurang lebih kayak gitu. Moving on, ada headset. Ini headsetnya kotaknya adalah Gamen GH1200 dengan 7 color LED lightning, 7.1 virtual sound, dan USB input. Jadi dia bukan 3.5. Dan ini gue bisa bilang TikTok so this first ya. Jadi ini gue sebenarnya udah bahas di TikTok. Gue bilang kalau ini adalah salah satu headset gaming yang melebihi ekspektasi gue pribadi. Dan karena mungkin melihat dari sisi harganya, mereka tuh pada nggak percaya. Mereka bilang gue sarkas. Tapi gue serius kalau ini tuh bener-bener menurut gue oke banget lah. Jadi di sini dari sisi build quality mungkin kalian bisa ngerasa ini agak tipis, dimana ini juga plastiki banget karena kita udah ngomongin dari segi harga yang di press. Tapi yang gue suka adalah biasanya headset-headset yang di harga terjangkau itu tuh ngasih kalian clamping yang nggak enak. Jadi ketika kalian pakai itu kayak agak kebuka gitu loh. Nah di sini tuh dia nggak neken dan dia tuh nggak kayak melayang gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian pakai dalam jangka panjang itu nggak ada masalah sama sekali karena kuping kalian tuh nggak akan capek. Terus dari sisi headbandnya sendiri dia tuh lebih ke free size, jadi kalian bisa pakai gede banget pala kalian kalau pala kalian segini. Terus dari sisi RGB cukup ngebuat kalian stand out dari sisi RGB, jadi kalian akan terlihat banget kalau kalian lagi pakai headset gaming. Dan dia tuh tipe lampunya tuh kayak ada 3 poin dan itu dia akan ngasih warna-warna yang berputar di sana. Dan di sini sayang sekali saran gue untuk Gamen sekali lagi adalah urusan kalau bisa ini bisa ada opsi untuk mematikan, jadi setidaknya kalau dibawa keluar pun masih tetap bisa digunakan. Dan di sini ada tambahan sedikit volume wheel di bagian belakang. Nah, kalau kalian nyari mic-nya itu cuma di sini sekecil ini, dan nanti gue akan bahas karena gue akan coba ngelakuin mic test sedikit habis gue bahas audio quality-nya. Oke, kenapa gue bisa bilang headset Gamen GH1200 ini tuh melebihi ekspektasi gue? Karena ketika gue pakai main Valorant yang sayangnya saya sudah kena permanent suspension karena saya nge-cheat, katanya itu ini merupakan headset sejauh ini ya dari semua headset gaming yang pernah gue coba yang bisa kasih kalian point out positioning orang yang paling jelas. Jadi di sini gue rasa dari sisi mid-nya itu benar-benar di-boost banget. Jadi kalian tuh dengan gampang, kalau kalian tahu, contohnya kalian main di area mana, kalian tahu ada padang pasir gitu, kalian bisa mendengar step itu jelas banget. Ini kalau kalian main deathmatch, itu kayak hampir setengah nge-cheat wall hack lah. Tapi kalau main Unrated sih, kan orang biasa mainnya pakai shift ya, jadi mungkin agak-agak sedikit menurun cheatnya. Nah, dari sisi audio quality sendiri, soundstage menurut gue nggak terlalu lebar. Gue nggak saranin kalian buat denger di volume 100, karena ini cukup bocor, karena ini nggak ngetutup full. Gue lebih nyaraninnya itu kalian denger di 60-70%, karena ketika kalian denger di 100% pun, itu dari sisi instrumen, separasi instrumennya di 60-70 itu masih terasa. Tapi ketika kalian udah sampai lagu yang cukup dynamic, cukup banyak instrumen yang bermain bersamaan, itu udah mulai nyampur. Walaupun nggak sampai nyampur aduk, tapi setidaknya udah mulai ada yang bocor ke kiri dan ke kanan. Jadi ini untuk mendengar lagu sih menurut gue masih oke banget, tapi kalau untuk main game itu juga oke banget. Sayangnya kekurangan dari headset ini menurut gue adalah di bagian mic-nya. Mic-nya itu karena mungkin letaknya di depan telinga kalian ya, jadi dia itu nggak bisa kalian tarik untuk ke depan mulut kalian. Itu nge-pick up suara yang cukup lebar sampai ke background noise kalian tuh semuanya ke pick up dan itu kurang jelas. Jadi gue bisa bilang kalau kalian ngelihat headset Gamen GH1200 ini lebih ngelihat dia itu sebagai headphone yang oke gitu. Nah, jadi kita akan masuk ke mic test dan abis itu kita akan masuk ke kesimpulan. Oke, ini adalah mic dari Gamen GH1200 dan ini gue udah bikin volume mic-nya itu di 100, jadi kalian bisa mendengar dia ngambil background noise yang cukup tinggi. Tapi kalau kalian punya pendapat lain seperti biasa langsung tulis komentar di bawah aja menurut kalian mic dari Gamen ini gimana. Oke, jadi untuk harganya gue akan lanjut lagi sesuai dengan yang tadi. Untuk mousepadnya sendiri, si Gamen GPXL ini di Rp45.000. Terus ada keyboard tadi, keyboard yang gue bahas dulu itu di Rp346.000 dan juga headsetnya sendiri ini di Rp196.000. Jadi semuanya ini kalian bisa dapatkan dengan harga total sekitar Rp600.000. Jadi kalau untuk kesimpulan singkatnya dari sisi headset sendiri harusnya gue nggak usah jelasin, kita ngeliat dia sebagai headphone, positioningnya mantap banget, untuk kalian pinpoint musuh kalian di mana udah aman banget. Untuk mendengar lagu juga masih oke banget, jadi dari sisi comfort juga nggak ada masalah sama sekali. Paling ya karena kita ngomongin headphone ya itu masalah mic-nya tadi. Terus dari sisi mousepad,
gue lebih berharap dengan size yang lebih besar karena gue bukan tipe orang yang pakai full size, jadi gue perlu ruang yang lebih gede buat mouse sendiri untuk ngeflick dan segala macamnya. Tapi harusnya 70-30 udah cukup oke untuk beberapa orang. Keyboard gue cukup terkesima dengan brand Cision ini karena gue nggak pernah denger, tapi cukup oke untuk ngetik. WPM gue nggak ada masalah, gue nggak ada ngerasa kayak keganggu saat ngetik. Media button, lampu, semuanya udah aman, udah lengkap banget. Cuman paling dari sisi build quality yang terlihat seperti aluminium, tapi sebenarnya ini plastik karena mengingat harganya yang dibikin terjangkau. Ya, tapi baik-baik lagi setidaknya ini nggak ngasih grounding buat kalian. So, kalau buat yang kalian yang nyari mouse ya, nanti langsung ke website Gamen aja karena di situ banyak pilihan mouse juga. Nanti kalian pilih aja yang paling cocok buat kalian. Gue rasa itu aja yang bisa gue bahas dari Gamen ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazymonday, gue di Jordi Leonardo nya 2, dan jangan lupa follow The Lazy Gadgets untuk berita tentang gadgets atau review gadgets atau barang-barang aneh lainnya. Kalau kalian mau lebih lengkap sebenarnya ada sedikit, kalian bisa unboxing, kalian bisa cek di Cranky Tech ID juga karena si Luis juga kemarin ngelakuin unboxing untuk produk-produk ini. So thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.